Kembali lagi di channel Guru Muda Project bersama saya Vicky Rivaldi Nugroho. Hari ini kita akan membahas materi halal dan haram untuk kelas 8 tingkat pendidikan sekolah menengah pertama kurikulum 13. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Pokok bahasan kita pada materi kali ini yang pertama tentang makanan halal, kemudian tentang makanan haram, yang ketiga tentang minuman halal, yang terakhir adalah tentang minuman haram. Kita mulai dari materi pertama. Jika kita membahas tentang makanan halal, tentu ada syarat-syaratnya. Berikut adalah 2 syarat utama makanan tersebut dilabeli halal. Yang pertama, memang halal, yaitu diperbolehkan secara ketentuan syariat Islam. Yang kedua, thayyib, mengandung nutrisi, bergizi, menyehatkan, dan baik untuk tubuh. Makanan yang halal tentu harus berkaitan dengan thayyib atau baik untuk tubuh, karena tujuan dari kita mengkonsumsi makanan halal adalah menjaga diri kita dari kerusakan tubuh yang disebabkan oleh makanan atau minuman yang haram. Kita lanjutkan mengenai kriteria makanan halal. Yang pertama, sesuai dengan dalil Al-Maidah ayat 88, di situ dijelaskan bahwa kita wajib mengkonsumsi makanan halal sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari wujudnya dan cara mendapatkannya. Kemudian, dari wujudnya sendiri, wujud makanan halal yaitu makanan yang sangat normal, artinya tidak sampai menjijikkan, tidak juga membuat kita merasa tidak ingin memakannya. Wujudnya di sini adalah penampakan, zatnya, dan bentuknya. Jadi, secara intisari maupun secara penampilan penyajiannya, makanan halal haruslah makanan yang normal kita makan. Kemudian yang kedua, cara memperolehnya. Cara memperoleh di sini bisa dengan membeli, menukar, atau memberi. Tentu kita sering melakukan ketiga hal yang ini. Yang terakhir tentang cara pengolahannya. Cara pengolahan di sini harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh mencampur adukkan antara yang halal dan haram, baik itu di alat masaknya maupun cara masaknya. Kita lanjutkan materi mengenai jenis makanan halal. Yang pertama sesuai dengan Al-Quran dan hadis, di mana makanan tersebut tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanan-makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk kita konsumsi sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Tentunya kita tidak mau memakan makanan yang memiliki 2 kriteria tersebut. Makanan tersebut tidak kotor juga tidak menjijikkan secara bentuk dan cara pengolahannya. Yang ketiga, tidak mendatangkan mudorot. Makanan yang kita konsumsi tidak mendatangkan bahaya bagi tubuh kita ketika kita mengkonsumsinya. Kita lanjutkan materi mengenai makanan haram. Makanan haram di sini sengaja saya kotak-kotakkan sesuai dengan dalilnya. Yang pertama, di dalil Al-Maidah ayat 3. Di situ ada 6 makanan haram. Yang pertama, bangkai atau binatang yang sudah meninggal, kecuali 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Yang kedua, darah. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, karena salah satu syarat sah penyembelihan hewan adalah menyebut nama Allah. Yang kelima, hewan yang tercekik, dipukul, ditanduk, atau diterkam hewan buas. Dan yang terakhir, hewan yang disembelih untuk berhala. Biasanya ini untuk persembahan kepada berhala atau patung-patung yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, makanan haram menurut Quran surat Al-A'raf ayat 33, yaitu segala makanan yang mendatangkan mudorot atau bahaya bagi tubuh kita. Makanan-makanan ini jika kita konsumsi tidak akan menambah
kesehatan bagi kita, malah menambah penyakit bagi tubuh kita. Tentunya makanan-makanan ini harus kita hindari demi menjaga kesehatan kita bersama. Yang kedua, Al-A'raf ayat 157, semua jenis makanan yang menjijikkan, baik itu secara penampilan maupun cara pengolahannya. Dan yang terakhir, menurut An-Nisa ayat 29, makanan yang didapat dengan cara yang batil, mungkin itu mencuri, merampas, merampok, dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Lanjutkan di pertemuan selanjutnya pembahasan mengenai minuman halal dan haram. Terima kasih sudah menyimak video materi ini. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap berprestasi meskipun di era pandemi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi.